Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya Rosita Bertin Iju, perwakilan dari kelompok 12, akan mempresentasikan materi kami tentang krisis moneter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Vina Hardiana, Rosita Bertin Iju, dan Rizky Paulus Haning dengan keterangan tidak aktif. Seperti yang saya jelaskan, bahwa kelompok kami akan menjelaskan tentang krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara. Hal ini ditandai dengan kekurangan yang tidak menentu sebagai akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kondisi krisis moneter yang dialami pada tahun 1998 merupakan masa-masa sulit yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kurun waktu antara tahun 1969 sampai 1997 yang tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling pesat bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Yang berikut faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter. Di sini ada beberapa faktor penyebab krisis moneter pada suatu negara. Yang pertama, kesenjangan produktivitas akibat lemahnya alokasi aset ataupun faktor produksi. Kedua, tidak seimbangnya struktur di dalam sektor produksi. Yang ketiga, stok utang luar negeri swasta yang besar dan berjangka pendek sehingga kondisi tidak stabil. Hal ini terjadi karena para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan merasa terlalu percaya diri dengan syarat uang swasta. Yang keempat, adanya kelemahan sistem perbankan di suatu negara. Dengan kelemahan tersebut, masalah uang swasta eksternal beralih menjadi masalah negeri. Kelima, ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku bisnis cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keenam, tidak jelasnya perubahan politik maka akan menjadi persoalan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan konsensus politik secara nasional. Fokus pada pilihan politik untuk merekonsiliasi keperluan penyelesaian secara tuntas terhadap masalah. Dengan adanya konsensus politik secara nasional, suatu negara dapat menyusun program nasional untuk keluar dari krisis dan memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memberantas pengangguran, kemiskinan, dan utang nasional. Dampak krisis moneter membawa dampak yang kurang baik bagi negara yang tertimpa krisis. Hal ini disebabkan karena kurs nilai tukar falas, khususnya dolar Amerika Serikat yang tinggi, sehingga nilai mata uang makin jatuh. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Vina Hardiana. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Bagian C, alternatif memanage moneter. Berbagai analisis menyimpulkan bahwa penyebab utama parahnya krisis di Asia adalah kerapuhan di sisi ekonomi mikro seperti sistem perbankan yang tidak sehat, ketergantungan sektor usaha pada hutang baik dari dalam maupun luar negeri, dan sistem pasar yang dikuasai oleh segelintir monopolis yang menjadi kuat akibat praktek kolusi. Tidak sedikit yang menilai bahwa kondisi kerapuhan di sisi mikro tersebut kemudian diperburuk oleh
ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro atau policy mix yang diambil pada awal dan selama krisis. Alternatif strategis kebijakan moneter. Dari serangkaian pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi tekanan-tekanan eksternal, terlihat bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar memiliki peran penting dalam kebijakan penyesuaian atau adjustment. Berikut berbagai pilihan strategi kebijakan maupun kombinasi kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas dalam menerapkan kebijakan moneter dan nilai tukar. William Powell mengidentifikasi 3 alternatif strategi kebijakan moneter, yaitu pertama, strategi jangkar uang beredar, kedua, strategi jangkar suku bunga, yang ketiga, strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Materi yang selanjutnya, kasus-kasus krisis moneter. Di sini kelompok kami mengambil krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Itu merupakan periode terkelam ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sedang berada dalam puncaknya di penghujung 1996. Hampir semua indikator kemakmuran terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi mengesankan, inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan berkurang, dan cadangan devisa terus meningkat. Puji-puji terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalir, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Memasuki 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tanda-tanda gelembung ekonomi memang sudah mulai terendus, tapi semua tertutupi oleh capaian angka makroekonomi yang baik. Apalagi aliran modal masih mengucur deras ke Indonesia. Indikator makroekonomi memang tidak menunjukkan tanda kekurangan, hanya tingkat inflasi yang menjadi perhatian tetap dianggap sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi tinggi. Di pasar modal, indeks harga saham gabungan atau IHSG justru terus berada dalam tren meningkat. Jika pada akhir 1995 di level 514, pada Juli 1997 berada di level 720. Tingkat kemiskinan juga turun tajam. Di awal pemerintahan Soeharto, tingkat kemiskinan mencapai 60%. 30 tahun kemudian, pada 1996, tingkat kemiskinan sudah berhasil ditekan menjadi 11%. Dan di Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Semua itu kemudian terguncang dalam waktu satu malam. Krisis finansial membuka borok lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Perbankan yang merupakan jantung perekonomian Indonesia sekaligus menjadi titik terlemah. Saat krisis keuangan terjadi, sistem perbankan yang lemah akhirnya tumbang, dan efeknya merembet ke berbagai lini perekonomian di Indonesia. Dalam perbankan yang ambruk, sistem pembayaran Indonesia juga macet. Setelah Desember 1997, sistem pembayaran dengan luar negeri juga macet. Pada 9 Desember 1997, pelemahan rupiah semakin dalam saat kabar Presiden Soeharto membatalkan kunjungan ke Kuala Lumpur, memunculkan rumor tentang masalah kesehatannya. Ini semakin menambah ketidakpastian nasional. Menurut laporan Bank Dunia, kondisi kian genting saat APBN yang diajukan pemerintah pada 6 Januari 1998 direspon negatif oleh pasar karena dianggap terlalu optimis dan tidak kredibel. Pada 3 pekan pertama Januari 1998, rupiah terdepresiasi dari Rp4.850 menjadi Rp13.600 per dolar Amerika Serikat. Bahkan sempat menyentuh 17.000
rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman yang akhirnya bisa meredam laju pelemahan rupiah, yaitu rencana merestrukturisasi bank-bank bermasalah dan mengatasi utang-utang swasta yang jatuh tempo. Kepercayaan masyarakat bertambah saat 8 April 1998 disepakati ketiga dengan IMF. Goncangan finansial yang datang bertubi-tubi itu dibarengi kondisi politik yang semakin buruk. Pada Mei 1998, pecah kerusuhan di berbagai wilayah akhirnya berujung pada turunnya Soeharto. Pada masa-masa ini rupiah kolaps hingga 50%, dari 8.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Mei menjadi 16.000 rupiah dolar Amerika Serikat pada medio Juni. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf.